Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arika Yolandasari. Saya ingin membahas tentang pertemuan kelima, yaitu desain produk dan jasa. Untuk pembahasannya ini, kita ada mengenai definisi produk, manfaat merancang produk, SWOT, tujuan SWOT, siklus hidup SWOT, sama soal dari jawaban yang pertama sama yang kedua. Untuk produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan konsumen. Manfaat merancang produk, yaitu satu untuk memenuhi kebutuhan konsumen, dua untuk menambah omset penjualan, tiga untuk menentukan spesifikasi, kandungan bahan, dan bentuk produk, yang keempat untuk menyandagunakan sumber-sumber produksi, yang kelima itu menentukan jumlah bahan-bahan yang diperlukan dan cara pengolahannya, yang keenam sebagai alat koordinasi antar bagian, yang ketujuh itu untuk memenangkan persaingan. Ini adalah langkah-langkah merancang produk. Itu pertama kita harus input. Setelah kita input itu ada conversation proses. Lalu kita proses menjadi ke output. Dari output itu kita menjadikan suatu produk apa atau produk yang kita inginkan. Terus kita harus merancang gimana sih kita cara pemasarannya. Terus untuk analisis SWOT itu sangat penting bagi kita setelah kita membuat suatu produk, yaitu kita harus mencari dulu untuk strength atau kekuatan dari produk kita itu apa, apakah mampu mengambil keuntungan dari perulang yang ada. Dari bisnis atau kelemahan itu melihat seberapa jauh sih faktor yang menjadi kelemahan dalam bisnis atau proyek yang sedang kita kerjakan. Terus opportunity-nya atau peluangnya itu presentasi atau melihat seberapa jauh faktor yang menjadi peluang dalam bisnis atau proyek yang sedang kita kerjakan, alat komunikasi yang dapat digunakan sebagai media penyampaian peragaan. Terus untuk threats-nya atau ancaman itu melihat seberapa jauh faktor yang menjadi ancaman dalam bisnis atau proyek yang sedang kita kerjakan untuk penyampaian peragaan. Analisis SWOT itu ada untuk pertama mampu menetapkan prioritas manajemen, mengevaluasi dan meningkatkan peluang, mengurangi kesalahan faktual, mampu mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan, memperkirakan penjualan realistis berdasarkan kondisi pasar. Untuk siklus hidup produk sendiri, ini ada tahap pertama ini ada tahap perkenalan atau introduction. Pada tahap ini, produk belum dikenal oleh masyarakat sehingga perusahaan harus memperkenalkan melalui iklan, promosi, atau bisa sekarang itu misalkan endorse atau pembuatan brosur dan lain-lain. Terus yang kedua itu ada tahap pertumbuhan atau growth, itu sudah dikenal oleh masyarakat dan masyarakat pun mengakui manfaat dari produk tersebut. Yang ketiga ada tahap kejenuhan atau maturity, permintaan produk mencapai titik pada puncaknya. Tahap penurunan atau decline, permintaan masyarakat terus menurun karena masyarakat berpindah ke suatu produk lain yang memungkinkan ada suatu keunggulan dari produk tersebut. Untuk strategi pengembangan produk secara eksternal itu ada 3 fase. Yang fase pertama itu membeli teknologi, fase kedua itu membuat joint ventures, yaitu kepemilikan bersama biasanya di antara dua perusahaan untuk membentuk satu kesatuan yang baru. Fase ketiga mengembangkan aliansi. Terus ini kita bahas maaf, ini kita bahas ke Oke, ini kita bahas ke yang pilihan ganda. Untuk part pertama, soal itu ada sesuatu yang bisa ditawarkan kepada pasar untuk perhatian,
perolehan, pemakaian, atau untuk konsumsi, dan yang mungkin bisa memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Definisi produk menurut A. Ahli pemasaran jawabannya. So, yang kedua, segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia atau oleh alam ditawarkan untuk dimiliki, untuk digunakan, untuk dibaca, untuk dilihat, untuk alami, atau untuk diolah kembali merupakan A. Definisi produk. Yang ketiga, produk didesain sedemikian rupa sehingga memiliki variasi pada produk itu disebut A. Robust design. Next, yang keempat itu sebuah teknik di mana kelompok orang yang berbeda saling berbagi ide pada topik tertentu tanpa mengkritik itu disebut A. Brainstorming. 5. Umur suatu produk yang berkaitan dengan daya tahan fisiknya selama digunakan ataupun disimpan disebut A. Umur teknis. Untuk yang ke part 2, ini adalah contoh soal cerita ya. Ini Anda adalah manajer pada divisi produksi. Anda diminta membuat analisis SWOT untuk produk yang baru dalam perusahaan Anda. Anda diberi kebebasan menentukan sendiri jenis produk, pangsa pasar, segmen pasar Anda, analisa secara mendalam berkaitan dengan SWOT dan gambaran siklus merancang produk sesuai dengan pola perancangan produk sesuai gambar di bawah ini. Ini ada input, conversion process, output, produk apa yang akan kita buat, terus bagaimana cara pemasarannya. Ini untuk yang pertama dari bahan bakunya itu singkong, terus kita proses atau kita olah, dia menghasilkan atau outputnya itu menjadi keripik singkong. Untuk pemasarannya itu bisa ke semua kalangan dan bisa dalam pemasaran bentuk melalui media sosial ataupun secara langsung. Terus yang untuk analisis sesuai keripik singkong itu untuk strike atau kekuatannya itu yang pertama bahan baku untuk produksi ini mudah diperoleh. Terus harga jual untuk hasil produk juga jauh lebih terjangkau. Modal untuk produksi bisnis makanan relatif kecil. Hasil produk lebih tahan lama. Menjual berbagai rasa untuk hasil produksi keripik. Terus weakness-nya itu atau kelemahannya itu hasil produksi mudah rusak jika terus-menerus terkena angin. Seperti misalkan kerupuknya menjadi keripiknya itu menjadi alat. Terus hasil produksi juga cenderung gampang disemuti karena keripik ini memiliki rasa yang manis. Terus hasil produksi mudah hancur atau tidak dapat ditimpa atau ditumpuk dengan hasil produksi yang sangat banyak. Terus hasil produksi ada yang tidak bisa tahan lama dan mengeluarkan bottleneck. Untuk opportunity atau peluangnya itu, makanan ringan ini banyak yang minat atau diminati dari berbagai kalangan, dari anak muda bahkan sampai orang dewasa serta orang yang sudah lanjut usia. Banyak reseller juga yang bisa membantu hasil dagangan keripik, bisa melalui media online seperti yang saya tadi jelaskan, bisa melalui Shopee, Tokopedia, atau lain-lain. Bahkan sekarang ada TikTok Shop. Lokasi berjualannya juga bisa beragam pilihan. Bisa kita jual keripik singkong itu biasanya ada yang jual juga di pasar, ada juga yang jual di tempat-tempat makan, ada juga yang jual keripik singkong misalkan di warung sate Padang atau lain sebagainya. Terus ini threat atau ancamannya, munculnya berbagai kompetitor di bidang makanan ringan. Jadi seperti saingannya itu sekarang keripik singkong itu kalah dengan kompetitor atau perusahaan yang bergerak di bidang makanan kayak misalkan Basreng itu jauh lebih hits di kalangan anak muda. Jadi itu agak sedikit ada ancaman bagi kita yang perusahaan untuk mengelola keripik singkong. Terus kadang memicu kecenderungan konsumen untuk mudah bosan, munculnya berbagai hasil produk cemilan yang lebih menarik yang membuat makanan keripik ringan kalah bersaing, yaitu tadi contohnya seperti basreng atau misalkan sekarang itu ada keripik kaca, padahal sama-sama dari singkong, cuman dari cara pengolahannya dia agak berbeda. Terus untuk yang soal kedua ini, BlackBerry pernah merajai produk telepon seluler dengan aplikasi serta desain produknya. Bahkan sempat menjadi
tren center penggunaan telepon pintar. Namun masa kejayaan BlackBerry tidak lama dan akhirnya memutuskan menutup bisnis utamanya sebagai produsen telepon pintar dan aplikasi komunikasi atau communication. Anda diminta untuk dapat menganalisis siklus hidup produk ini dengan langkah, yaitu pertama harus gambarkan dengan memberikan analisa yang berkaitan dengan siklus hidup. Siklus hidup produk dimulai dari tahapan perkenalan atau introduction, tahapan pertumbuhan atau growth, tahapan kejenuhan atau maturity, tahapan penurunan atau decline. Untuk yang pertama tahap perkenalan atau introduction itu BlackBerry diperkenalkan di Indonesia pada pertengahan tahun 2004 dengan menggandeng perusahaan operator yang ada di Indonesia. BlackBerry menawarkan layar berwarna, desain elegan, dan menyediakan motif tombol QWERTY pada papan ketiknya. Yang kedua, tahap pertumbuhan growth. Pada tahap ini, BlackBerry sudah menemukan segmen pasar tersendiri di Indonesia dengan mengambil segmen pasar menengah ke atas dengan fitur BBM atau BlackBerry Messenger, membuat BlackBerry semakin digandrungi para pembisnis, karyawan, atau orang kantoran yang membutuhkan akses komunikasi yang tinggi dan cepat. Pada masa ini, BlackBerry juga mengiklankan handphonenya melalui TV untuk meyakinkan masyarakat bahwa BB itu merupakan suatu kebutuhan di zaman globalisasi. Namun tidak lama setelah itu muncullah produk-produk pesaing seperti Apple dan Android. Yang ketiga itu tahap kejenuhan atau maturity. Pada tahun 2009, BB berada di titik puncaknya. Hampir semua masyarakat tingkat menengah menggunakan BB. Tahun 2011, BB tersalip penjualannya dengan iPhone dan Android. Masyarakat seperti lari lebih memilih handphone yang lebih canggih, yang bisa memberikan fitur komunikasi yang lebih banyak. Akhirnya, BB pun mengeluarkan tabel agar tidak tertinggal dengan produk lain. Namun sayang, tabel itu kurang diminati oleh masyarakat. Yang keempat, itu tabel penurunan atau decline. Di saat yang bersamaan, konsumen seperti berganti selera menjadi Android karena menurut masyarakat, Android lebih canggih dan mampu menyeimbangkan tingkat kinerja dan aktivitas yang begitu padat yang terjadi pada masyarakat masa kini. Ditambah pula dengan kehadiran BBM yang juga bisa didownload via Google Play melalui masyarakat, kebanyakan telah berganti memilih HP Android. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau misalkan background-nya juga agak kurang bagus dan ada beberapa salah penulisan pada PowerPoint saya serta salah pengucapan dari lisan saya. Mohon maaf, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.